Selamat sore, sudah kelihatan ini? Sore terlihat, Pak. Ya, oke, kita sudah mulai. Pak terlihat. Sudah Pak terlihat. Ini kuliahnya sebetulnya juga habis, tinggal terakhir ini ya. Ini nggak masuk UAS. Ini nggak masuk UAS ini ya. Yang masuk UAS adalah sampai ini. Nanti ada ujiannya itu ada yang tertulis ya, ada yang pilihan. Jadi ujiannya ada yang pilihan. Ngisi yang seperti kemarin. Hitungnya cuma sedikit-sedikit, hitungnya nggak lama-lama ya. Dikerjakan di kertas biasa ya. Oh ini kita mulai turap. Kalau pelaksanaan fondasi pancang sudah ya pelaksanaannya. Berpail sudah belum? Pelaksanaan pemboran. Dengar nggak suaranya? Sudah menghitung, Pak. Apanya? Menghitung jumlah pondasi gitunya, Pak. Oh iya, yang hitung itu, tapi sederhana, nggak begitu rumit harus ini ya. Coba gampang isiannya di situ, gampang isiannya. Ya, untuk ujian gampang. Nanti sebelum ujian kita jelasin lagi pada pertanyaan ya. Ada pertanyaan tanya jawab. Mungkin minggu depan tanya jawab. Ujiannya kan sekitar tanggal 6 Februari kan? Tanggal 8 Pak. Tanggal 8. Sekitar itu ya. Oke, nanti kita tanya jawab. Nah, sekarang ini aja turap. Nah, sebelum turap itu harus tahu tekanan tanah aktif, tekanan tanah pasif ya. Ingat tekanan tanah pasif, tekanan tanah aktif bisa ya. KP, KA bisa ya. Tanah itu ada dua di alam itu. Yang ada itu untuk turap itu ada dua macam, tanah kohesif, tanah non kohesif. Nah, prinsip dasar turap ini biasanya turap itu digunakan di contohnya misalkan ada sungai, ada ya kayak di Politeknik itu tanahnya keras, itu tanahnya berbukir kasar ya, keras. Nah, jadi prinsip dasarnya kalau ini saya ada turap, saya pasang, dia akan kedorong. Jadi ini adalah tanah aktif, yang di bawah adalah pasif ya. Prinsip dasarnya kalau ini tanah aktif, maka begini bentuknya. Ini tekanan, ini seperti ini bentuknya ya, seperti tengah. Kemudian disederhanakan bentukannya adalah seperti ini, seperti segitiga ini ya, sebelah kanan. Itu prinsip dasarnya. Terus dasar ini, perencanaan ini kita harus menghitung ini. Ya kita sederhanakan di sinilah. Nah ini bentuknya seperti ini. Kalau di sini ada air, ini di mana? Ini biasanya di dermaga contohnya ya. Ini contohnya di dermaga. Ini ada airnya sampai atas ini air. Ini tanahnya seperti ini. Maka dihitunglah tekanan tanah ini. Tekanan tanah ini bentuknya seperti ini dasarnya. Tanah yang bentuknya seperti ini jenisnya adalah tanah berbukir kasar, yaitu pi ada, C-nya 0 ya. C-nya 0. Kita hitung di sini. Di sini tekanan A, ini tekanan tanah gamma kali H. Kalau lihat ini gamma kali H, C-nya 0 jadi langsung dari puncaknya. Ya, C-nya 0. Kemudian tekanan di bawah ini. Ada ini akibat tanah yang terendam. Ini biasanya gamma sat dikurangi gamma air ya. Kali ketinggian gambarnya di sini ya. Kemudian hitung di sini jarak A. Rumus A adalah ini. Rumus A sama dengan PP. PA ini dibagi C. C itu apa? Ini PA dikali gamma. Ya, C itu adalah gamma kali KA min KP. KA 0. Ya. Kalau ini C-nya 0, PA-nya berapa? PA-nya berapa? Nah, bisa dilihat tabel ya. Kalau C 0, PA-nya berapa? Kalau C-nya nah, itu bisa 0,3 misalkan ini. Terus KP-nya berapa? KP-nya 3. Biasanya seperti itu ya. Kita hafal. Ingat ya? Aulia, ingat enggak? KP sama KA.
Gimana, Pak? KP sama KA. Kalau misalkan kalau di sini tanah lempung atau tanah berbutir kasar. Kalau di atas ini berbutir kasar, ini Pi-nya sama dengan 0. C-nya sama dengan C-nya sama dengan 0, maka di sini Pi-nya ada 30, ini mulai di ujung ini. Kalau di sini tanahnya lempung, maka di sini ada min 2C akar KA, ya. Itu gambarnya. Tuh, jadi ini kalau mulai di awal ini tanahnya jenisnya tanah berbutir kasar, Pi ada. Kalau Pi-nya 30 derajat, nah itu Pi-nya 30 derajat, maka KA-nya sepertiga sama KP-nya 3. Nah, bisa dilihat itu ya. Terus jarak ini, untuk menentukan jarak ini rumusnya adalah ini. Ya. Ini QA. QA dari sini ini adalah misalkan ini PA di sini. PA atau kadang-kadang ditulis QA ya di sini. Ini adalah P0 ini. Ini P0 ini. P0 itu tekanan dari atas tanah ini semuanya. Ya, ada yang nulis Q, ada yang nulis P, ada yang P0 gitu ya. Ya. Yang penting di sini tekanan di sini adalah gamma kali A. Berarti isi kali ketinggian. Kalau ada 2 lapis, berarti ini ada 2 lapis. Gamma kali H1, gamma 1 kali H1 ditambah gamma 2 kali H2. Kalau di sini terendam air, maka gamma sat-nya dikurangi gamma air. Ya. Coba rumus gamma sat apa? Si Pujari. Gamma sat. Ayo. Gamma sat sama dengan GS kali gamma air ditambah E dibagi gamma min 1 ya. Nah, kalau ini pasti ada datanya. Data apa ini? Data misalkan di sini ditanyakan. Data sifat fisik. Apa? Sifat fisik. Aulia. Mana Aulia? Namanya saja muncul. Ya, Pak. Kurang kedengaran, Pak, suaranya, Pak. Oh, ya, kurang. Di saya kecil. Oh, suaranya kecil. Di Apa? saya aja kayaknya, Pak. Di sini saya keras tuh. Nah, kalau ini kan perlu untuk menghitung ini kan perlu data sifat fisik sama sifat mekanik. Nah, coba sebutkan sifat fisik di sini apa? Sifat fisiknya apa? Apa sifat fisik? 1. Kadar air. Ya. 2. Berat isi Berat sama isi, berat jenis. Ya, terus 3. berat jenis. Ya, berat jenis itu pasti. Makanya untuk survei ini pasti itu. Nah, dari situ didapat nilai, dicarilah kalau misalkan KA. Nah, kalau KA itu perlu data apa? Data pi. Nah, iya. Coba sebutkan sifat mekanik. Data apa? Pi sama apa? Sama C. C. Sama C. Ya. Kalau di sini C-nya Iya, sama Pak. ya, kalau di sini C-nya sama dengan 0. Jenis tanahnya apa? Pasir, Kalau Pak. C sama dengan 0, jenis tanah P soil atau C soil? Ayo. Jenis tanahnya apa? Tanah ini kalau di Turap itu ada 2 jenis tanah. C soil sama P soil. Ya. Kalau C-nya sama dengan 0, tanahnya apa? Pasir. Ya enggak, kamu pilih P soil atau C soil. Nah, gitu ya. Kalau tanahnya C-nya 0, tanah apa ini? Tanah apa? P soil. Jadi kalau ditanyakan itu P soil sama C soil, jawab itu aja. Kalau di luar ya, harus dipastikan bahwa ini P soil. Kalau P soil ini 0 di ujung ini pas pertama itu. Contoh P soil adalah tanah apa? Pasir. Pasir. Ya, ini bentuknya gini kalau tanahnya berpasir atau berbatuan, berbutir kasar lah istilahnya ya. Butir kasar, maka P soil. Gambarnya seperti ini. Ya.
Di sini pasti ada C-nya sama dengan 0. Kalau di sini pi-nya 30, maka KA-nya berapa? Berapa? KA-nya 1/3. misalkan KAO sepertiga, 0,3 ya gitu. KP-nya 3. Contoh seperti itu. Itu bisa dilihat tabel aja. Nggak usah rumus itu banyak, lihat tabel aja. Biasanya di ini kalau ketemu misalkan 28 dibulatkan 30 supaya enak gitu. Atau ketemu 23 jadi pi-nya 20, tabelnya langsung dipakai itu ya. Nggak usah diinterpolasi macam-macam. Ya, langsung saja dibulatkan gitu. Ini gambarnya seperti ini. Dia pertama di sini PA. PA yang lapisan pertama adalah gamma kali H. Nah, di sini perlu ada sifat mekanik sama sifat fisik. Ada ini ya, gamma pi dan kadar air supaya E-nya nanti dicari. Kalau ada E. Kalau diturap ini nggak ada E-nya. Ya, nggak ada. Ini yang ada apa? Berat isi sama pi sama C ya. Nah, itu nggak ada. Nih. Lihat ini. Sekarang kalau E, di sini E. Untuk apa sih nilai E itu? E itu apa? Coba E itu apa? Angka pori. Angka pori. Angka pori. Void ratio. Untuk apa sebetulnya E itu? Aplikasinya E itu apa? Dihitung E itu apa sih sebetulnya? E itu adalah angka pori. Angka pori yang terisi oleh apa? Isinya apa angka pori itu? Air. Air sama Udara. itu ada rongga air dan rongga udara. Ngapain dicari lantai? Untuk apa sih sebetulnya E itu? E-nya besar dengan E yang kecil. Bagus mana? Padat mana? Yang kecil. Kecil. Rongganya kecil. Nah, tujuannya apa sekarang? Misalkan ini ada tanah yang rongganya besar. Diketahui E-nya. Untuk apa sih sebetulnya kita nguji E? Untuk mendapatkan E itu apa? Untuk mendapatkan apa? E. Untuk menguji apa? Untuk menghitung apa? Penurunan ya. Iya, Pak. Nah, itu supaya tahu aplikasinya. Kenapa saya kalau di sini kan nggak turun, yang panjang ini kan nggak turun ya. Kan didorong, hanya mendorong itu. Kalau di sebelah kiri itu laut, supaya tidak ini buat sandaran kapal dari mana itu supaya nggak guling ya. Ini nggak perlu dari dukungnya. Yang penting tidak digeser ya. Itu E dihitung untuk menurun. Jadi ini nggak perlu E. Ini lapisan pertama gamma kali KA ya. Terus berikutnya di sini ada air, maka yang tekanan di sini PA-nya adalah apa? Gamma 1 dikurangi gamma air kali ketinggian gamma 2. Didapatlah nilai ini ya. Oke. Sudah didapat nilai ini, nilai PA. Nah, sekarang dapatkan nilai A. Rumusnya A itu ini. PA dibagi gamma aksen, ya gamma yang di sini ya. Gamma ini saya tulis gamma boleh, gamma aksen boleh. Dikurangi KA, KP dikurangi KA. Ya. Ya. KA KP itu misalkan di sini itu gamma kali KA KP itu adalah C. Nah, jadi PA di sini adalah ya contohnya ini adalah C kali gamma kan, balik kan ya. Ya. Oke, dari sini ngerti kan? Mencari ya. Nah, sekarang lihat ini. Turap, ini turap ya. Turap, kalau ada turap. Ini sebetulnya aman. Kalau ininya 3 kali dari dorongan ini, sebetulnya nggak usah dihitung. Turap itu di lapangan kalau kamu pelaksanakan.
Kalau ini saya pasang 3 kalinya, tinggi ini pasti kuat. Nggak usah 3 kalinya sebetulnya. Karena apa? Yang dorong ini K-nya adalah sepertiga dari yang di sini ya. Ini sepertiga aja juga cukup sama. Ya, ini kan kalau yang dorong misalkan KA-nya ya, KA-nya sepertiga KP kan, KP kan 3 kali. Ini sepertiganya. Kalau ini tingginya hampir sama saja sepertiga A, ini pastinya lebih sama, seimbang. Itu gambarannya. Jadi kalau di lapangan paling gampang begini. Ini tentukan aja, nggak usah dihitung kalau di lapangan. Dicoba aja ini sekian meter. Ketemu kan jaraknya. Nah, gitu. Tinggal tekanan ini harus lebih kecil daripada yang di sini, KPI di sini. Itu prinsip dasarnya. Prinsip dasarnya itu. Yang ini kalau misalkan ini 3 meter, ini 1 meter ada sudah cukup. Sepertiganya ada sudah cukup. Ini berdasarkan apa? Pengalaman. Ya, gitu. Contohnya begini ya. Ini sepertiga. KA tingginya misalkan ini tingginya 3 meter. 3 kali sepertiga. Berapa luasnya ini ya? Ini 3. Di sini kan 3 kali 1. Ya, 3 kali gamma. Kali KA. Dapat sepertiga. Ini 3 kalinya. Kalau ini 1 meter kan seakan-akan 3 meter. Hampir sama. Ya, hampir sama tekanannya. Itu pasti kuat. Apalagi dilebihin 3,5 ya. Dilebihin A ini sudah kuat. Ya, itu prinsip dasarnya kalau kamu nanti bekerja di luar itu gitu aja. Ya, itu prinsip dasar. Atau kalau hitungan betul-betul ya dihitung seperti ini. Ada rumusnya seperti ini ya. Tuh. Rumus seperti ini. Nih, cari ini PP, di sini juga ada ini PP di sini. Ya. PP ini PP aksen, PP double aksen. Rumusnya sudah ada semuanya di sini, ya. Ini sudah ada rumusnya semuanya. Kalau saya besarin, ya, rumusnya tinggal masukin saja. Akal ketemunya ini D. Makanya ini dibuat saja kalau mau desain. Ini A-nya bisa dihitung, ininya dibuat. Ini Y-nya berapa? Y dikasih dikurangi Z. Nah, ini bisa dihitung. Di sini PP. Rumusnya ada PP di sini ya. Maka Z-nya ini bisa dicari. Kalau ini PP di sini, kalau ini D, maka persamaan yang ini. Segitiga ini dengan segitiga yang kecil dengan yang besar kan didapat PP. Ya. Ini perbandingan yang segitiga kecil dengan segitiga besar ketemulah ini PP-nya. Atau rumusnya seperti ini dasarnya, ya. PP ya. Ini bisa dihitung PP aksen, ini PP double aksen, ini PA ya bisa dihitung ini ya. PP itu ini C kali I ya. Ini didapat ya. Ini contohnya ya. Contoh ini atau begitu gini persamaan ini. Nah, ini menghitung ini kalau saya kalau bekerja ini langsung aja ini kalau bekerja di lapangan tentukan ini panjangnya ini dibuat ini misalkan 3A atau ini sepertiga dari tinggi turap di sini sepertiganya. Kalau ini misalkan 6 meter sepertiganya ini 2 meter 2 meter ditambah A ya ditambah A. Terus nilainya dihitung ini, kuat enggak? Nah, gitu. Tekanan yang di sini kuat enggak? Dengan D ini dimasukkan D ini sama dengan 0. Kalau kekuatan ini 1,5 lebih kuat dari RA ini, maka ini adalah kuat. Ya, itu. Ini prinsip dasarnya saja kalau nanti di lapangan kerjanya. Ya. Ini contohnya atau di rumusnya ini yang rumus ini nggak bisa diapal. Ini nanti dicoba-coba, ini PP sudah ada, ini sama dengan 0 ya. Nanti ketemu RA-nya berapa? RA sudah dicari. RA itu mana sih? RA itu ini. Nih RA dari tekanan ini. Dihitung di sini nanti RA-nya berapa. Ya segitiga ini sampai bawah ini berapa RA-nya. Itu ya, dihitung RA-nya. Atau langsung ke sini nih RA didapat RA nanti. Nih. Ini sama dengan 0 ya. Ini yang dimasukkan yang selalu dicoba-coba ya. Tuh.
RA dan E diatur. Nah, ini selalu dicoba-coba kalau menggunakan rumus ini. Ya. Oke. Nah, ini Z-nya sama dengan 0, RA-nya berapa dan sebagainya AI. Nah, ini ya. Ini selalu dicoba-coba. Yang ini pekerjaan ini yang lama dan ini tidak mungkin ini untuk ujian-ujian itu tidak mungkin ya. Jadi kuliah itu bisa diprediksi. Yang tidak mungkin dikerjakan waktu sampai 2 jam, itu nggak mungkin ujian itu keluar. Itu sistem itu ya, prediksi-prediksi ujian apapun itu. Nggak mungkin dosen buat soal yang kerjaannya lebih dari 2 jam. Ya, begitu. Harus ada prediksi. Ya, ini contoh, ini seperti ini, harus dinolkan ini. Ya, oke. Nah, ini contoh, salah satu contoh tekanan tanah kalau ada seperti ini. Lihat. Ini tekanan tanah, ini dasar, prinsip dasar untuk ini. Ini contoh tekanan tanah aktif pasifnya ya. Ini gamma kali H. Ya, di sini juga. Kalau ada lapisan, ini jadi 2 lapis. Supaya ini, kalau ini tanahnya berlapis-lapis gimana caranya? Kalau ini 2 lapisan, kalau tanahnya berlapis-lapis gimana caranya? Caranya tanahnya dijadikan 1 lapis dengan nilai C dan Pi rata-rata sehingga hanya gambar 1 untuk mempermudah pekerjaan. Ini contohnya. Mungkin kalau di Mektan dikasih 3 lapis ya. Tidak dijelaskan cara merata-rata. Ini ada 3. Ini 2 lapis, ini ada 3. Kalau di sini ada 3 lapis, di sini ada berapa? 4 dan seterusnya. Bahkan 5 kalau 3 lapis. Contohnya, kalau ini 2 lapis. Lapis atas ini segitiga. Menerima beban di bawahnya ini ke bawah ini 1. Kemudian 2. Kalau 3 lapis, ini ada 3 yang pertama. Yang lapisan kedua ada 2. Ada 3. Panjang sekali ya. Nah, makanya ini di rata-rata saja kalau ada 2 lapis ya. Nah, ini ada 1 lapis, cuma bedanya ada air. Ya, gitu. Ya, ada 2 pasti. Gitu ya. Ini salah satu contoh. Ya. Ini salah satu contoh tadi. KA ini, nah ini 0,299. Tabel sebetulnya dibulatkan jadi 0,3. Ya, KP-nya, nah ini dalam air dan sebagainya. Ini ya. KA 0,3, KP-nya sekian. Ya. Ini ada contoh-contoh saja ini ya. Nah, kalau tadi soalnya ini ada cara pengerjaan ini. P ya dan sebagainya. Ini contoh-contoh. Ya. Oke, saya kasih pertanyaan dulu. Belum lanjut. Contoh ini. Carilah KA jika C sama dengan 30. Rumusnya apa? KA sama dengan apa? KA. Siapa ini? Siva. Mana Siva? Santai ya. Mana kepalanya Gus? Siva, halo? Halo? Siva Nadia? Halo? Halo Siva Nadia? Bu Jardi ada Bu Jardi? Halo? Asri? Rumus KA gimana Asri? Rumus KA. Tangan. Halo? Dengar nggak? Kurang terdengar, Pak. Kecil suaranya, Pak.
Ini gangguan dari mana ya? Halo? Cara menentukan KA, besarnya KA jika Pi sama C apa Pi 30 derajat adalah tangen 45 kuadrat min Pi per 2. Ya. Kalau KP plus ya. Itu harus hafal itu. Halo? Nih rumusnya. Ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Tangan 45 ya. Terus lihat ini. Ya. Ini kalau gambarnya begini, ini tanahnya lempung. C soil di sini ada nilai di atas itu min C akar KA, 2C akar KA. Ya. 2C akar KA di sini nilainya. Di sini ada 2C. Ya. Di sini Q gamma kali H atau P0. Ya. Maka titik ini bisa dihitung H1. Jadi persamaan segitiga kecil dengan segitiga yang besar ini, ya bisa dicari, ya. Ini berarti H1 bisa dihitung persamaannya, ya. Terus gambarnya seperti ini. Ini adalah I. Biasanya I bertambah apa? Ini sepertiga gambar ini. Gambar yang ini sepertiga. Ini dikurangi dulu, ya. 2C akar KA. Di sini gamma kali H digabunglah di sini dibuat supaya dapat ini perbandingan pendek dibanding panjang sama dengan pendek dibanding panjang. Nah, gitu. Maka ketemu nilainya ini. Ya. Dua segitiga kecil, ya. Tuh. Bisa dicari. Nah, besar di sini ini adalah nih besarnya. Ya. Bentar. Ini besarnya ini contoh lah ini. Contoh saya kembali lagi, ini adalah jenis yang ini adalah tanah apa ini? Jenis ini adalah tanah non kohesif. Ini tanah kohesif bentuknya seperti ini, ya. Seperti ini bentuknya. Nah, ini contohnya kalau bentuknya seperti ini tanah non kohesif. Supaya tahu dulu, ya. Contohnya ini adalah tanah kohesif. Ya, bentuknya seperti ini. Tekanannya seperti ini. Kalau tekanannya seperti ini, ya, ini 2 lapis. 2 lapis di sini, lihat 2 lapis tekanannya sini. Ya. Ini contoh-contoh cara menghitung ini ya. Contoh-contoh cara menghitung ini. Oke. Sekali lagi ini adalah tanah apa ini? Tanah kohesif bentuknya seperti ini. Tanah non kohesif bentuknya adalah tanah non kohesif. Nih bentuknya tanah kohesif ya, yang sebelah ini yang tanah non kohesif. Non kohesif ini tanah kohesif. Ya.
Nih, ini tolong diperhatikan nanti ujiannya itu misalkan ujiannya ya, misalkan KP untuk udah turap ini diperlukan data KP. Jika Pi-nya 25 derajat, KA-nya berapa? KP-nya berapa? Nah, contohnya seperti itu ya. Harus bisa. Terus misalkan carilah P atau Q. Carilah Q. Bentuknya seperti ini. Saya kasih bentuknya Pi. Saya kasih contoh ini. Di sini. Ya. Jika Pi sama dengan 30 derajat, nah ini tanah granular misalkan itu. Berapa C-nya? Kalau pertanyaan seperti itu, bisa jawab enggak? Halo? Halo? Nggak bisa jawab, Pak. Ini pada keluar ini. Coba Indah. Coba Indah Setiawati. Ya, Pak. Tadi nggak bisa jawab, Pak. Ya, kalau Pi-nya sama dengan 30 derajat, berapa KA-nya? Dan berapa KP? KA-nya 1/3, KP-nya 3. Nah, itu tidak gitu aja, nggak apa-apa. Rumusnya KA kan tahu. Tahu, Pak. Nah, coba gini pertanyaan. Tulis rumus KA. Tulis Tan rumus 4, KP. tan Salah satu 45 rumus KA. dikurangi Pi per Berapa? 2. Ya, itu Pak. tulis gitu ya. Contohnya soal begitu. Kalau ada pertanyaan gitu untuk turap. Untuk memperkirakan berapa kedalaman turap, nah, bisa diperkirakan. Itu berapa kedalaman turap bisa diperkirakan sudah kuat. Ya cari D-nya. D 3 kali sepertiganya dari H. Ditambah A. Begitu saja. Sepertiga ketinggian tur ini, ketinggian turap ini ditambah ini. D itu bagian kedalaman ini. Kedalaman turap D itu. A ditambah ini kedalaman turap. Ya, D itu. Berapa rumus A? Rumus A adalah A ini adalah berapa di dalam turap itu A sama dengan misalkan Pi-nya berapa, PA-nya, gamanya ada. Ngitungnya begitu saja. Tapi ini satu lapis misalkan, ini satu lapis. Ini untuk tebing hanya satu lapis. Berarti di sini berapa PA? Gamma kali A. Itu pertanyaan-pertanyaan yang akan saya keluarkan. Oke ya. Oke, saya kasih latihan sekali ini supaya ini nggak ada kuliah lagi, sudah tinggal absen saja. Contohnya saya kasih ya. Ini dari awal. Dari awal. Kalau ada dua lapisan, contohnya ini. Nah, ini contohnya ini satu lapisan ya. Ini Pi sama dengan 0. Pi sama dengan 0. Ya. Jenis tanahnya apa? Lempung. Lempung. Kalau lempung, gambarkan distribusi tegangan lapisan lempung. Saya pilih contohnya seperti ini. Ini, lapisan lempung. Kira-kira yang gambar A atau gambar B? B. A. Kalau tahu, ini Pi sama dengan 0. Gambarkan distribusi tegangan untuk turap ini. Gimana? Kamu kan nggak ngitung itu. Gambarkan saja. Gambarnya gimana? Untuk lapisan lempung. Kalau nggak ada air langsung. Jadi gambarnya begini. Betul. Tapi di sini ada C-nya. Ya. C di sini ini tegangan. Ini ada C-nya di sini. Ya.
Ada C-nya di sini. Ini agak salah bukunya ini. Di sini ada C-nya. Nanti bisa dicari ini. Ya, tapi tekanannya dari ini kan hanya tekanan saja PA gambar ini. Tapi di sini ada C-nya kalau ini lempung. Ya. Distribusi tegangannya seperti ini. Ya. Nah, yang ini adalah tanah yang berbutir kasar. Itu ya. Ini salah satu contohnya saja. Saya kasih contoh. Kira-kira ini jenis kalau ada gambar seperti ini, ya. Gambar seperti ini. Kira-kira jenis tanahnya apa? Jenis tanahnya lempung ini, ya. Nah, saya harus bisa ya. Kalau ini jenis tanahnya apa? Pasir. Pasir ya, udah ngerti. Ya, udah ngerti ya. Nah, sekarang tekanan di sini. Berapa sih tingginya kalau ada tanah, saya gambarkan nanti ada tanah seperti ini, berapa I-nya di sini? I-nya rumusnya diingat-ingat.